Adil kata lo bacuramin ka surga, basengat ka jubata. Harus, Harus, harus. harus. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita mulai kembali podcast kita yang sudah ini hampir vakum sekitar 2 bulan dikarenakan kemarin di akhir Juli sampai di September itu ada beberapa urusan keluarga yang harus diselesaikan gitu ya, dan kita mulai lagi podcast kita yang menarik ini gitu kan. Nama podcastnya ini Total Podcast Bang Arta. Nah, kita sore hari sudah bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa. Beliau ini berasal dari Sukamara. Jadi Sukamara itu dekat kampung saya yang ada di Kumai gitu ya, Pangkalan Bun. Kebetulan sama-sama orang pesisir pula di Pantai Lunci, Bang Arta ya. Iya, Bang. Nah, beliau ini selain juga seorang praktisi pendidikan yang sudah sangat kawakan juga berorganisasi luar biasa gitu kan. Terakhir juga berkiprah di organisasi kepemudaan juga gitu ya, di kampus juga sangat aktif. Pokoknya sangat 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 familiar lah di kalangan teman-teman gerakan gitu ya. Dan sekarang beliau juga anak muda yang coba mulai masuk juga kayaknya nih, merambah ke dunia politik kayaknya. Tapi sebelum itu apa kabar lo Bang Arta? Alhamdulillah sehat, Bang. Jadi melihat sosok Bang Agus ini ingat di tahun 2011 lah. Nah, apa itu? Jadi dulu ada namanya Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar UM Palangkaraya. Oke, LKMTD. Jadi materi itu adalah motivator muda yang sekarang baju kaos pink ini. Oh, K-pop ya sekarang, jadi K-pop ya. Bercerita kayak partai sebelah itu loh, Bang, from zero to hero gitu kan. Bagus, bercerita juara di beberapa lomba dan sebagainya. Wah, bilang ini keren banget abang nih. Terus abang juga bercerita gitu bahwa nih abang nih dari HMI, himpunan mahasiswa Islam, keren banget gitu kan. Hingga akhirnya ulun putuskan masuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bang. Iya, lebih spesifik. Iya. Meskipun sekarang kita satu persyarikatan lah gitu ya. Sedap. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasca kegiatan itu kan abang tuh mulai naik daun tuh di level anak-anak muda Kalteng lah, yang newbie kayak kami itu kan baru kenal. Gitu. Ada perjalanan pulang ke Kobar, Sukamara kan ke Kobar tuh. Iya. Naik bis yang di jalan RT Milono, Bang. Dekat rumah sakit Muhammadiyah itu. Iya. Ternyata kita tuh satu bis, Bang. Abang ambil kursi paling belakang. Terus sebagai junior kan aku datang kan. Ini bagus loh. Woi. Terus abang makan kacang kulit dua kelinci. Sampai ingat dia kacang kulitnya ternyata. Oh, jelas dong. Lalu abang bercerita gerakan pemuda dan sebagainya, Bang. Dari Palangkaraya ya sampai dekat Sampit lah. Abang tahu apa yang terjadi? Ya aku mual-mual lah, Bang. Kan bisa nggak AC waktu itu. Iya, ekonomi masih susah itu ya. Oh, senang, Bang. Nah itu sih sekilas. Orang banyak nggak tahu bahwa kita tuh punya chemistry. Terus ulun mungkin pernah bertanya tentang koperasi syariah dan sebagainya. Nah itulah sekilas. Nah kalau kesibukan sekarang sebenarnya bertugas atau menjalankan tanggung jawab di kampus. Tapi untuk saya pribadi belum menjadi dosen dengan PNIDM. Tapi diminta mengajar 1-2 dan karena ini persyarikatan, dan memang sebenarnya tujuan hidup pribadi itu adalah menjadi bagian dari kampus, bukan menjadi politikus. Okay. Itu cita-cita sampai dan hari ini. Abdinya lebih ke ini ya, orientasinya lebih ke dunia pendidikan. Sepakat. Jadi kalau kata Budiman Sujatmiko, ada manusia politik dan ada politikus. Nah, jalan yang ulun pilih sebenarnya lebih cenderung ke manusia politik karena memberikan masukan pada kawan-kawan yang di politik. Nah, itu sih Bang kesibukan sekarang. Ya sama ngurus keluarga lah. Dan mulai terinspirasi gerakan Bang Agus. Jadi anak sudah berapa ini Bang Arta nih? Apa tuh Bang? Anak sudah berapa nih? Anak 1, istri masih 1 Bang. Oh iya ya, istri masih 1, belum nambah ya, masih yang kemarin ya? Masih Bang, masih. Ini kan jamaah Bang Agus juga nih kalau masalah poligami nih. Yang ini kita skip, pembicaraan yang ini tidak perlu diteruskan ini ya. Oke. Aku dengar-dengar gitu ya, beberapa minggu belakangan lah gitu kan, beberapa minggu belakangan bahwa si Arta sudah mulai juga
merambah juga kayaknya nih ke politik. Meskipun aku juga kenal bahwa Arta ini dari dulu memang cita-citanya setahuku dan arah dari perjuangannya itu lebih ke pendidikan begitu. Itu boleh cerita sedikit nggak Arta? Sebenarnya yang dimaksud teman-teman ini lebih tepatnya kemana? Kan meskipun tadi sudah diklarifikasi oleh Arta soal manusia politik. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya kalau terjun membantu orang dalam suksesi pilkada menurut Ulun sih bukan sekarang. Tapi dimulai dari Pilgub Sukamara lalu yang agak concern, bantu salah satu paslon yang memang dekat dan sebagai pribadi ya, bukan sebagai kader partai, bukan? Bukan. Kalau Ulun memang memilih jalan non partai biasa. Oke. Jadi profesional. Dalam politik itu biasanya kita punya kelompok orang yang satu frekuensi, Bang. Oke. Biasanya gitu. Nah maka kemarin bantu dalam konteks semampunya lah, bukan bagian dari partai politik. Lalu merasa bahwa kita bisa bantu orang dengan apa yang kita bisa. Konsepnya sih kerelawanan gotong royong. Waktu itu. Belakangan ini memang bantu salah satu anggota DPR RI, lebih tepatnya sih waktu ngobrol-ngobrol sama beliau minta bantu mengembangkan rumah aspirasi yang begitu. Kalaupun dibilang siapa ini politik, anggota DPR-nya kalau boleh tahu siapa anggota DPR-nya? Mana sih? Ya itulah pokoknya. Gak boleh sebut label ya? Nggak boleh. Artinya bukan apa sih? Artinya karena ini menurut saya adalah panggilan pribadi waktu dia minta. Dan itu pun saya punya misi bahwa jangan terlalu lama, cukup membangunkan sistem. Jadi teman-teman nanti melanjutkan. Karena jiwa saya, Bang, itu bukan politikus, tapi manusia politik. Itu menurut saya adalah pilihan yang berbeda. Ini kayaknya perlu dijelaskan juga, karena kan banyak teman-teman kita juga sekarang kan soal politik ini banyak teman-teman milenial yang akan mengkonsumsi begitu kan, sementara kaum milenial yang mungkin lahirnya itu belakangan itu kan mereka tidak mengalami fase pergolakan misalnya seperti Orde Baru, misalnya kemudian masuk ke reformasi gitu kan. Ya mungkin Arta juga sempat menikmati itu ya. Aku sempat menikmati itu gitu kan, dari fase Orde Baru lah ke fase kepada reformasi gitu. Nah, sementara anak-anak milenial sekarang kan mereka kan lahir kan pasca reformasi. Nah, menurut Arta yang dimaksud dengan manusia politik dan politikus itu apa? Karena banyak teman-teman yang mungkin tidak bisa mendiferensiasi atau membedakan dua hal ini. Oke Bang, jadi kalau bicara politik itu memang tidak terlepas dari jumlah manusia yang berkumpul ataupun tujuan yang dicapai. Terkait politikus dan manusia politik, sependek yang lo tahu, tapi mungkin kalau salah dikoreksi. Berdasarkan sudut pandang pribadi dari beberapa pengalaman bahwa kita ini kan sebenarnya selalu mempunyai insting politik gitu. Misalnya kita bicara misalnya pilgub nih, kita ada mau pilgub, ada pilgub di Kotik. Kita punya kecenderungan untuk memilih siapa biasanya. Apapun alasannya, semua orang punya alasan untuk memilih gitu. Maka ada orang memilih jalan melalui parpol. Nah, kayak Bang Agus dengan semangat yang bergelora ini. Iya. Partai pendatang baru. Pendatang baru atau mungkin penantang baru. Oke. Itu menurut hemat pribadi itu politikus Bang. Dia memilih jalan masuk dalam partai politik. Nah, sedangkan kayak Ulun dan banyak lagi Bang anak-anak muda yang merasa mungkin kalau pribadi memang merasa belum pantas lah masuk partai politik. Yang lain juga merasa belum mampu atau terlalu ribet dengan brand-brand tertentu. Dia memilih jalan perseorangan yang membantu pergerakan dan sebagainya itu. Dan jumlah ini Bang, jadi jumlah kalau tidak salah Bang, jumlah KK di Kalimantan Tengah itu udah 600 ribuan Bang. Kalau tidak salah. Dengan jumlah penduduk kita itu kalau nggak salah 2.750.000-an. 2,9 kalau nggak salah sekarang. 2,9. Nah jumlah milenial ya kalau tidak salah itu ada di angka 35 sampai dengan 40%. Itu kan tinggi Bang. Itu angka yang bukan main-main. Iya. Jadi wajar dalam perpolitikan hari ini di Kalteng, generasi milenial dan yang muda-muda itu menjadi sebuah daya tarik politik untuk segera didekati dan sebagainya. Objek baru dalam politik mungkin begitu ya?
Kalau di Kalteng mungkin gitu kali, tapi di luar kan udah lama. Kalau kita lihat Jakarta itu di Pilgub dulu kan udah anak muda ada banyak. Kalau di Kalteng ini kayaknya momennya gitu. Anak-anak muda mulai lirik. Tapi ada positifnya bang, artinya anak muda ini terlepas siapapun yang menang itu sudah mulai terlibat diapresiasi, mempunyai ruang bang, dan bisa menjadi penerus ke depan gitu. Kayak Bang Agus kan, barangkali nanti menjadi Bupati Kobar. Generasi tua lah kalau saya, bukan milenial. Abang tuh ya bang, abang tuh kayaknya generasi kolonial. Nah itu sih bang, karena kita mengakui bahwa Indonesia sedang persiapan kalau tidak salah memasuki bonus demografi. Jadi jumlah orang mudanya lebih banyak. Ini potensi dan termasuk bagian dari politik yang punya hak. Mereka kan adalah golongan punya hak suara yang banyak, yang bisa untuk digait juga. Dan biasanya semangat anak muda tuh memang beda bang dalam pergerakan. Semangat anak muda memang beda dalam pergerakan. Nah ini sejauh Arta ya kan, jadi sebenarnya kita juga harus membedah juga nih soal ini mulai agak serius kayaknya ya, membedah soal apakah milenial ini hanya akan menjadi objek dari politik begitu ya, atau justru mereka menjadi the capital of politik, artinya menjadi modal baru juga nih terhadap politik. Karena belakangan kita banyak melihat gitu ya, apalagi dengan hadirnya sekarang 4.0 gitu ya, di mana semua orang terhubung. Di satu sisi juga ada COVID-19 yang memaksa orang akhirnya semua hari ini semuanya terhubung kepada daring gitu kan. Dan banyak kemudian juga ada instrumen-instrumen seperti selebgram dan seterusnya, influencer dan segala macam yang rentan sebenarnya untuk untuk bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip gitu ya. Ini adalah satu, aku bilang dalam industri perebutan kekuasaan adalah hal yang wajar dan adalah hal yang lumrah begitu. Tapi seringkali adalah teman-teman ini mereka tidak bisa memposisikan diri. Anak-anak milenial, ini pendapatku saja gitu ya. Anak-anak milenial kadang, aku dan adik-adik, mungkinnya adik-adikku kan juga generasi milenial gitu kan, ada 4 orang generasi milenial yang kadang mereka hanya terjebak kepada salah satu komoditas politik saja. Akhirnya dia menjadi objek dari politik, tapi sebenarnya tidak menjadi, boleh kita bilang apa ya? Ini kalau orang itu ya jadi ikan saja, tapi dia tidak belajar untuk bagaimana kemudian justru menjadi pemain dalam politik itu. Nah ini menurut Arta gimana menyikapi fenomena yang begini? Jadi kalaupun tidak semua menjadi gerbong ya, atau tidak semua menjadi penarik gerbong perubahan dalam politik dan lain sebagainya tentang anak muda, maka menurut saya pribadi itu adalah hal wajar bang. Karena tidak semua orang itu harus berdiri di garda depan sebagai pemimpin. Betul. Tapi prinsipnya memang ada yang di depan, ada yang di belakang. Pun tidak bisa juga kita sebut bahwa dimanfaatkan, tergantung kepada pemuda itu juga, pada teman-teman milenial juga, dia ambil peran bagian apa, sebesar apa, dan bentuknya seperti apa. Ya, karena ada banyak riset, ada beberapa riset ya yang aku kemarin sempat baca-baca di beberapa media online yang mengatakan generasi milenial ini cenderung apolitis. Jadi mereka inilah generasi yang jauh lebih enjoy kayaknya bersentuhan dengan K-pop gitu ya, bersentuhan dengan film drama-drama Korea dan segala macam. Mereka lebih enjoy ke dunia. Makanya ada istilah bucin dan segala macam itu kan. Mereka lebih enjoy ke dunia sana ketimbang mereka sadar secara politik. Nah, Arta dalam melihat yang semacam ini, apakah keterpanggilan Arta untuk masuk ke sebagai manusia politik ini adalah bagian dari kegelisahan ini, atau memang bagian gue pengen bantu si A, pengen bantu si B, hanya sebatas itu? Ini pernah kami bahas bang dengan kawan dan juga muda yang udah selesai akademik politiknya. Waktu itu kami bahas sih apa sih yang kita mau kerjakan ke depan. Kalau saya pribadi menjawab yang tadi bahwa ingin menyampaikan pesan kepada banyak kawan-kawan bahwa kenapa sih kita terlibat gitu ya dalam politik, tapi bukan politik praktis gitu Pak. Yeah. Atau penyumbang ide, gagasan kepada pemimpin dan sebagainya, karena salah satu perubahan yang cepat itu melalui jalan politik bang. Nah, maka kita wajib untuk sedikit banyak berperan dalam memberikan masukan. Saya terpanggil bang untuk menyampaikan pesan ataupun mengedukasi orang tentang politik gitu. Karena hari ini politik itu
banyak yang memandang sisi negatif ya sih Bang. Kita harus mengakui itu ya. Ada politik transaksional, ada komoditas politik, bahkan ada istilah itu kan kalau tidak salah ya, tidak ada makan siang gratis, ya kan? No free lunch gitu. Iya, semua yang gitu. Dan itu juga memang terjadi hari ini. Tapi ada sisi-sisi di mana kita masih bisa mengedukasi masyarakat bahwa yuk kita sama yuk gitu, kita bangun perubahan, kita hargai. Banyak orang kan gini Bang, abang kan di parpol nih, abang pasti ngerasa bahwa tidak semua respon masyarakat itu positif tentang kawan-kawan yang terlibat di partai politik. Iya, mayoritas malah negatif. Terlebih juga. Betul, terlebih kan misalnya partai politiknya di tempat tertentu kurang mayoritas, gitu. Jadi ya kan apalagi misal pendatang baru dan sebagainya gitu. Nah itu juga PR sebenarnya untuk abang juga bagian dari orang yang mengedukasi dong tentang bahwa ini pendidikan, bahwa politik ini emang harus digarap sama-sama. Cuma ada yang jalannya masuk ke partai sebagai keretanya, ada tetap berdiri di luar tapi sama dengan tujuannya. Nah ini penting ya aku bahas sekaligus mungkin bagian daripada untuk memperkaya. Klarifikasi ya. Bukan klarifikasi. memperkaya gitu ya, memperkaya wawasan juga sebenarnya buat teman-teman yang bakal nonton dari podcast ini gitu ya. Jadi politik itu outputnya sebenarnya adalah kesejahteraan, kita sepakat ya. Atau kalau pengen kita bilang hari ini sistem dari politik kita demokrasi itu outputnya adalah kesejahteraan begitu. Tetapi politik itu sebenarnya dia punya dua instrumen. Ini ya mungkin yang banyak kita tidak melakukan kajian soal ini. Politik itu punya dua instrumen. Pertama adalah politik sebagai industri pemikiran atau industri gagasan yang persis dibilang oleh si Arta tadi sebagai manusia politik gitu ya. Setiap orang berpolitik. Hari ini bahkan kita kuliah aja berpolitik kan. Makanya ada istilah bayar iuran, terus ada harus pakai alma mater dan segala macam gitu ya, sesuai jam kampus dan segala macam. Itu bagian dari politik sebagai politik dalam mengurus pendidikan. Nah, ada yang namanya instrumen politik yang kedua itu adalah politik industri kekuasaan yang kemudian dalam mengakses ini memang harus melalui partai politik jika seseorang ingin dipilih kan begitu. Ada sih jalur independen hari ini tapi kayaknya juga tidak mendapatkan tempat yang cukup cukup masif ya, tidak mendapatkan cepat yang cukup layak yang saya kira memang juga harus diperkaya ke depan, undang-undangnya harus diperkuat sehingga seseorang yang pengen masuk ke jalur independen ini betul-betul dapat respon yang baik juga begitu. Nah, mungkin itu sih pencerahan sederhana buat teman-teman yang hari ini milenial begitu ya. Nah, yang dimaksud why aku choose the political party. Ya, jadi kalau ente mau jadi anggota dewan kan nggak mungkin kan misalnya Arta, saya bang pengen jalur profesional atau pengen jalur jadi manusia politik aja terus pengen jadi anggota dewan, nggak bisa dong. Dia harus masuk ke partai politik. Nah, tapi kalau misalnya seperti yang Arta lakukan ini, dia betul yang dikatakan tadi. Mungkin dia mengadvise si calon-calon ini tadi dalam jalur yang disebut sebagai politik sebagai industri pemikiran. Nah, itu ininya ya. Kalau gue boleh sharing, bukan klarifikasi, gue sharing begitu. Supaya bagus aja ini citranya gue gitu kan. Sengaja bang, saya buat klarifikasi kayak gimmick-gimmick artis itu bang. Iya, kalau si Arta sendiri punya idola siapa dalam politik sehingga kemudian memberanikan diri untuk kemudian terlibat dalam industri ini meskipun tidak masuk partai ya. Tadi sudah dibilang Arta saya tidak masuk partai bang, tapi benar saya membantu beberapa paslon, bahkan hari ini juga bantu salah satu anggota DPR RI gitu ya, yang tidak mau Arta sebutkan namanya meskipun saya tahu gitu kan. Nah terus itu Arta punya sosok siapa nih sehingga pede untuk melakukan ini, karena nggak mudah loh. Seperti Arta bilang, masuk ke dunia politik ini seperti masuk ke lumpur. Semua orang akan menghujat kita begitu. Oh iya sih bang. Jadi banyak pertama belum saya jawab. Banyak kena gini, bang sebenarnya peran abang tuh apa sih selama ini? Okay. Nah ini pertanyaan yang paling banyak jawab. Okay. Saya bilang kadang-kala saya tuh hanya teman diskusi bang. Serius, saya tuh hanya teman diskusi. Teman diskusi siapa? Teman diskusi. Misalnya ada si A misalnya gitu. Tak, ini gimana kita teman diskusi, ngobrol gitu, ada banyak hal. Kadang saya sedikit sharing tentang potensi SWOT lah, SWOT ringan-ringan, bukan juga kayak ahli enggak. Saya menjawab begini, kenapa sih kadang banyak orang besar, tokoh dan sebagainya sering ngajak kita diskusi. Bang Agus pasti ngerasa lah,
Enggak, gue jarang Karena diajak diskusi. kadang-kala kita itu tidak membawa kepentingan pribadi kita. Oke. Itu yang pasti emang kayak gitu juga kan. Jadi orang tuh santai. Ibaratnya kalau sharing, kita tuh ngasih masukan tanpa mengarahkan keputusan itu mendapat kepentingan kita sendiri, keuntungan dan sebagainya. Itu mungkin kepada kawan-kawan muda di luar, itu yang bikin orang nyaman untuk sharing dengan kita. Tidak walaupun kita juga nggak hebat-hebat amat lah. Kalau yang pintar lebih banyak, yang sekolah tinggi lebih banyak, yang udah jam terbang partai lebih banyak. Mungkin ada ketulusan dalam persahabatan. Nah, tadi yang abang tanyakan apa tadi bang? Berat banget ya. Ya, kenapa kau memutuskan? Idola ya, idola. Pasti kan ada sosok tuh di belakang itu kan. Ada sosok yang memicak. Kayaknya gue pengen jadi seperti dia nih, kan begitu. Betul. Jadi kayak kita udah chat-chatan, ini kan pertanyaan formalitas nih kan. Iya. Harus ditanyakan supaya orang tahu. Oh gitu ya. Jadi salah satu yang saya sukai dalam gerakan politik ataupun pergerakan manusia ataupun pengembangan sumber daya manusia, kalau di Indonesia itu ada Pak Anies Baswedan. Dan Gubernur DKI Jakarta hari ini, yang sebelumnya juga dosen gitu ya. Menteri gitu ya. Dosen juga, rektor di Paramadina. Iya. Jadi berawal dari saya baca Indonesia Mengajar. Saya baca. Dulu teman-teman HEMI itu bikin kegiatan di Palangkaraya. Saya ingat waktu itu saya ikut, terus ketemu dalam acara beliau, dan singkat cerita saya lihat pemikirannya bagus gitu. Dan waktu itu dia belum politik bang. Waktu itu dia rasanya rektor di Paramadina ya. Betul. Tapi dia mau semangat perubahan Indonesia Mengajar. Saya pikir masih ada ya orang begini di Indonesia gitu. Lalu dia singkat cerita dia menjadi juru bicara ya, salah satu kandidat presiden. Lalu saya berpikir lagi bang, bukan cuma saya teman-teman gitu. Ternyata orang-orang yang non partai juga bisa dilibatkan ya dalam kontestasi politik gitu kan. Waktu itu pertanyaan gitu. Lalu setelah dia menang juga mendapatkan jabatan sebagai menteri beliau, walaupun sebentar gitu kan. Nah, pergerakan beliau tuh lumayan, saya pikir lumayan masif. Sering ketemu dengan teman-teman juga, teman-teman dari lawan beliau juga. Oh ternyata menggerakkan orang tuh nggak semata-mata juga tentang material dan sebagainya, ada kesetiakawanan. Barangkali tergantung figurnya bang. Saya yakin Bang Agus juga punya figur yang membuat bisa bergerak. Kadang-kala nggak pernah juga bertemu dengan orangnya. Kadang-kala orangnya juga jauh entah di mana, tapi pemikiran dia barangkali itu bikin kita semangat untuk bergerak juga. Nah, salah satu bang, kalau di Indonesia yang saya suka beliau. Itulah yang membuat Arta hari ini terpanggil untuk ikut meramaikan industri politik, tetapi dari sisi membangun narasinya ya, membangun pemikirannya begitu ya. Sebenarnya kalau bergerak itu bang, sains politik udah lama. Sebenarnya saya konsen dulu memang di bidang pendidikan. Jadi teman-teman udah tahu lah, dulu kita pernah bikin apa bareng kawan-kawan lintas organisasi, dulu kita banyak bangun lah kegiatan buat teman-teman. Kalau politik ini kan apa ya, barangkali kalau kontestasi itu kan hanya 5 tahun sekali bang. Iya. Tapi investasi pertemanan, sumber daya manusia itu selalu ada. Makanya kita kadang terjebak ini. Gara-gara beda pilihan politik. Betul. Nah ini bahaya nih kan. Jadi yang awalnya romansanya bagus itu jadi berseberangan. Okay. Bahasanya kurang ngopi kan. Yeah. Langsung gotok-gotok. Padahal tidak. Jadi kan ada kehidupan setelah pilkada. Demokrasinya jadi tidak happy gitu ya. Iya bang. Kayak yang abang gencarkan di Facebook itu. Oke. Oke. Kalau kemudian Arta nih melihat, apalagi kan sebagai seseorang yang akhirnya sudah masuk juga ya, bersentuhan langsung lah dengan industri perebutan kekuasaan ini, terutama dalam Pilkada 2020 ini gitu kan. Arta ngelihat fenomena yang terjadi belakang ini apa responnya, terutama di media sosial, di mana banyak teman-teman yang kurasa memang betul kata Arta tadi gitu ya, bahkan membangkitkan narasi-narasi yang menurutku negatif dan tidak perlu adanya, karena betul kata Arta, setelah ini masih ada kehidupan kita setelah pasca pilkada di mana kita harus harmoni dan saling bekerja sama sebenarnya gitu. Nah ini si Arta melihat kondisi ini bagaimana? Sebenarnya posisi saya juga bukan strategis banget kayak orang bayangkan, tidak lah. Tidak lebih dari teman WA. Yang membayangkan itu kan tidak selalu diterima gitu. Okay. Apa ya, posisi apapun kita selama bisa memberikan kontribusi itu baik. Nah lalu kalau ada narasi-narasi pilkada yang cenderung gitu ya,
misalnya menciptakan suasana kurang harmonis, ataupun ya ibaratnya gini, kalaupun tidak suka, ekspresinya jangan berlebihan. Nah, ini memang yang harus disampaikan kepada publik, Bang. Karena saya tuh sering bercanda gini, Bang. Saya tuh kan ada banyak teman-teman di partai politik ya, seangkatan lah, bagus tau lah tuh. Kadang-kala kan parpolia itu beda pilihan dengan pilihan kami gitu, yang parpol gitu. Saya sering bercanda gitu. Kita jangan musuhan lain. Kita jangan debat-debatan yang tidak produktif. Apalagi sampai tidak tegur-teguran. Loh kenapa katanya? Dia bilang, jangan-jangan nanti yang tempat kita ngutang ke depan itu adalah teman-teman yang kita musuhin hari ini secara politik. Tapi Bang, jujur Bang, yang buat kita dewasa itu kadang gitu. Coba kita bayangkan, kita tidak tahu masa depan. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada garansi tentang masa depan kita dengan siapa yang akan bantu kita. Kita kan Allah alam bisawab lah Bang. Betul. Maka ada bahasa, ada kehidupan setelah pilkada, itu betul-betul harus tanamkan di pikiran. Makanya Rasulullah juga bilang gitu kan, membenci itu secukupnya, mencintai juga secukupnya, tidak perlu berlebihan gitu ya. Sepakat. Memang karena barangkali yang kita sukai hari ini, suatu hari nanti kita benci banget. Atau kebalikannya, yang hari ini kita benci, kita suka, nanti akan juga paling kita suka. Jangan sampai gitu kan di grassroots sudah bertengkar luar biasa, taunya seperti Pilpres yang lalu kan, Pak Menteri Pak Prabowo juga jadi Menhan kan, ini kan anomali yang kemudian harus juga bisa dibaca sebenarnya untuk teman-teman di bawah gitu kan, harus bisa dipahami juga gitu. Kita berkelahi hebat-hebat di bawah sampai musuhan dengan tetangga, musuhan dengan keluarga, hanya dukungan, tahu-taunya yang sedang berkompetisi, yang kalah malah masuk ke dalam sistem pemerintahan kan. Ini juga ya itulah politik sebenarnya kan, itulah demokrasi yang kemudian juga harus diterima realitanya gitu. Nah, ini advice si Arta ini kepada teman-teman, mungkin boleh kita bilang buzzer politik. Buzzer itu bukan berarti negatif ya, buzzer itu bagus kalau dia kemudian melakukan konten-konten yang juga bagus. Nah, ini pesan Arta terhadap teman-teman ini bagaimana selaku Arta juga mungkin punya beberapa, dan ini juga bagus kalau Arta ngasih advice, mudah-mudahan didengar juga kan begitu kan. Pertama saya tidak akan ngasih advice karena siapalah saya Bang ngasih advice, kayak udah toko banget saja. Kita santai aja. Sebagai sebagai sesama kaum milenial dong, sebagai kaum milenial apa yang ini gitu, yang Arta pengen sampaikan kepada teman. Oke deh, pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Masalahnya lucu juga Bang gitu, nanti pesan dari Arta, orang nanya siapa sih Arta, pesan sosok tinggi banget. Mungkin bercerita aja bahwa memang bahasanya ya bersikap karena gini, pilkada itu kan kontestasi normal Bang ya, per 5 tahun sekali. Iya. Tapi bertetangga, berteman, itu kan seumur hidup Bang. Nah ini kan kita kadang salah gitu, maksudnya bisa nggak kita itu berbeda pilihan, tapi tetap menjadi teman gitu dalam diskusi dan sebagainya. Jangan maksudnya jangan terbawa suasana berlebihan dan lain sebagainya. Kalau masalah pilihan, kita semua punya pilihan lah. Punya pilihan dan punya dasar dalam milih, itu kan normal. Gitu sih yang Bang. Tidak normal, yang tidak normal yang tidak punya pilihan ya. Yang tidak normal yang tidak punya pilihan ya. Jangan mancing Bang. Oke. Kemudian Bang, sekarang coba saya lagi nanya Bang. Saya kenal Bang Agus kan udah lama nih. Termasuk yang tidak menyangka Bang Agus memilih terjun melalui partai politik. Dulu ya dugaan saya itu Bang Agus tuh menjadi ya manusia-manusia politik lah kayak kami gini kan saat ini. Kita nggak tahu ke depan ya. Saya pun tidak tahu kemana Allah menakdirkan hidup itu. Nah, apa dasar Bang Agus waktu itu tertarik untuk terjun melalui partai politik? Apa karena kepentingan mencalek atau merasa partai ini nih aku banget gitu kan? Ini podcast aku sebenarnya, jadi agak agak lucu kalau si podcaster yang ditanya, tapi karena untuk Arta oke lah aku jawab. Jadi seperti yang Arta tahu sebenarnya kita ini menjadi manusia politik itu sudah bukan barang yang baru, bahkan kita menjadi manusia politik itu semenjak kita aktif di organisasi. Kalau aku sejak SMA sudah aktif juga, di SMP ada masuk pengurus OSIS tapi tidak terlalu aktif karena waktu itu juga tidak paham banget organisasi. SMA aku jadi ketua OSIS,
kemudian di kampus jadi pengurus BEM begitu kan, kemudian di HMI juga aktif. Semenjak kita aktif berorganisasi, sebenarnya kita sudah menjadi manusia politik begitu. Nah, tetapi lagi-lagi yang ku kembalikan ke tadi begitu kan. Kalau si Arta bilang mengidolakan Anies Baswedan, maka saya punya kutipan yang bagus dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu bilang begini, kalau Anda punya harapan itu boleh kau titipkan, tapi jika kau punya cita-cita maka harus kau lakukan sendiri. Karena cita-cita itu tidak bisa digantungkan dan diberikan kepada orang lain. Nah, politik sebagai industri pemikiran itu saluran masuknya itu bisa dari mana saja. Ente jadi dosen, ente nge-advise misal si gubernur atau si bupati, itu bagus. Atau Anda menjadi filantropis misalnya, punya masukan terhadap soal ekologi, terhadap gubernur, terhadap bupati, terhadap presiden, that's good gitu ya. Semuanya, bahkan peran-peran itu juga sudah diambil oleh orang-orang tua kita di organisasi kan. Nah, itu adalah bagus. Politik sebagai industri pemikiran, sebagai industri narasi. Ini civil society harus bergerak ini, dan itu bagus. Tapi sebagai industri dalam merebut kekuasaan dan untuk mewujudkan cita-cita yang pengen kita bangun tadi, maka memang kita harus in touch, bersentuhan langsung dengan partai politik. Itulah kenapa saya semenjak lulus kuliah kemudian lihat-lihat dulu gitu kan, partai politik mana begitu kan, lalu daftar begitu. Soal caleg mah itu sebenarnya soal ikhtiar saja, soal ya persen bilang Arta, per 5 tahun kita melakukan kontestasi ini, dan disitulah memang masa untuk pembuktian sebenarnya apakah kita ditakdirkan sudah cukup nggak nih, yang sudah suratan Allah nih, kita kira-kira kita jadinya tahun ini atau tahun depan, kan begitu doang sebenarnya, sederhana itu. Jadi kalau berpartai politik karena ingin nyalek tentu salah dong, bukan itu utamanya. Yang paling benar adalah karena kita ingin mewujudkan sesuatu lewat politik ini tadi, baru kita masuk partai politik, begitu sih. Berarti waktu itu mengapa milih partai, karena merasa partai ini aku banget gitu bang ya? Nah, apa buat PKS gitu ya, PKS ya. Oh iya itu bang, itu bang, ya itu bang. Nggak apa-apa disebutin aja, kan ini podcast bebas, sebutin aja. Oh itu bang, ya bang, PKS bang, PKS. Nah terus kenapa bang? Kan waktu itu parpol kan banyak, maksudnya gini, parpol itu kan banyak. Kenapa bang lebih cenderung ke partai tersebut? Apa karena ada senior di sana, atau ada kenyamanan, atau suasananya seperti apa gitu yang membuat abang milih partai itu? Walaupun akhirnya abang milih yang baru lagi. Saya tanya lagi. Aku sebenarnya kalau waktu itu ya berpolitik dan kenapa ber-PKS hari itu, memang alasannya bukan senior. Kalau senior tentu HMI lebih banyak seniornya di luar PKS, banyak di Golkar, banyak di Nasdem, banyak di PKB, bahkan banyak juga di PDI Perjuangan misalnya gitu ya. Ada banyak. Kalau di PKS justru tidak lebih banyak ketimbang yang ada di partai-partai di luar PKS sebenarnya. Tapi menurutku secara platform dia lebih sama gerakannya dengan HMI menurutku ya. Jadi karena aku HMI banget hari itu kan, jadi aku ngerasa kayaknya garis perjuangannya tidak jauh beda nih dengan teman-teman HMI, hanya saja sarananya lah yang berbeda. Kita mengenhance, memperkaya sarana untuk melakukan itu. Nah, soal aku ke Gelora, nah ini adalah soal pilihan. Kenapa gue harus ke Gelora? Sebenarnya lagi-lagi karena memang ada beberapa dinamika yang terjadi begitu, dan aku harus ke Gelora, begitu sih. Sederhananya begitu. Gimana bang rasanya di Gelora bang? Lebih fresh, lebih segar begitu. Kayaknya jauh lebih bisa diterima, welcome begitu. Terus lebih sama karena aku sebenarnya orangnya Anies mata banget begitu. Dan salah satu aku yakin bang. Kalau itu aku yakin bang. Oke, makanya salah satu kenapa aku milih PKS, alasan selanjutnya itulah karena aku idola banget dengan Anies Mata. Karena Anies Mata ini dia cuma punya 2 figur dalam hidupnya ini yang paling dia telisik. Yang biografinya itu dia baca selesai. Pertama adalah Buya Hamka, yang kedua adalah Soekarno. Kalau dia orasi seperti Buya Hamka, seperti Soekarno, tapi kalau dia berpikir dan dia mengambil tindakan, dia selalu melalui perenungan seperti Buya Hamka. Nah, gua banget tuh begitu tuh. Aku pengen jadi seperti dia lah, minimal begitulah. Kemudian berarti dia ini bertemunya bertemunya fans duo Anies gitu ya? Iya dong. Jadi begitu. Di sisi kita punya ada Anies Mata, begitu kan. Di sisi kita industri pemikirannya Anies Baswedan, begitulah.
Ini kenapa kebalik nanya sih ini ceritanya ini? Oh iya Bang, sorry. Oke. Karena gini Bang, karena banyak orang bertanya ke saya pribadi bahwa kenapa sih Bang Agus memilih jalan ini? Selama ini kan banyak tuh di seputaran ya teman-teman pergerakan Islam misalnya gitu kan. Pertama, kenapa seorang Bang Agus motivator, penggerak bertaaruf bersama mimpi? Masih ingat ya judulnya? Lucu. Memilih jalan politik gitu, itu yang pertama. Yang kedua, setelah di sana gitu, jalan politik pertama gitu, partai pertama, terus akhirnya milih ke partai yang baru. Kalau saya melihat ada benang merah tentang sosok yang diidolakan. Kan itu kan mempengaruhi. Anies Mata. Iyalah, ada ajakan nggak Bang untuk anak-anak untuk masuk partai politik gitu? Kalau saya kan ditanya dari sisi non parpolnya nih, pandangan gitu, atau pesan Bang Agus gitu, selaku politikus gitu pada para milenial gitu kan? Itu jumlahnya banyak ini kita tanya. Yang begitu kayaknya sesi lain aja lah kayaknya, jangan di sesi ini dulu. Gitu kan. Ini podcastnya kita lebih kita akan lebih bicara soal artanya, karena yang harus yang banyak quote-nya nanti tentu Arta begitu, bukan aku sebagai podcasternya. Tapi yang penting begini sih, banyak juga yang nanya kemarin kenapa Agus sekarang memilih untuk podcast begitu kan. Biasanya kan aku kan cuma ribut-ribut di media sosial begitu kan, terus bikin betul. Nah ini juga pertanyaan saya itu Bang, kenapa tuh Bang? Ya karena begini, sederhana. Semenjak pandemi teman-teman ini kan dia lebih banyak di daring ya, lebih banyak di media sosial begitu ya. Sementara kalau teman-teman lihat di YouTube itu terlalu banyak konten yang mohon maaf destruktif bagi bagi mental teman-teman muda gitu. Jadi sehingga kenapa aku bikin podcast, di satu sisi adalah kita pengen menghadirkan konten yang positif. Yang kedua adalah pelan-pelan kita ingin memberikan pelajaran politik kepada teman-teman. Karena memang podcast ini lebih banyak bicara politik. Itulah kenapa aku kemarin juga bicara dengan Pak Teras, bicara dengan Ketua Bawaslu gitu ya. Mungkin nanti next Ketua KPU gitu ya, parpol. Kemarin juga aku bahkan juga sudah podcast dengan Ketua PKS Kalteng Bang Heru Hidayat juga. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gua itu memilih itu karena enggak, gua bukan karena konflik, enggak. Gua dengan teman-teman di PKS, dengan senior-senior PKS itu baik-baik saja. Saya mundur juga secara baik-baik begitu. Ini kenapa jadi media klarifikasi? Gak usah klarifikasi, Bang. Gak usah. Oke, iya. Jadi nih. Gimana Arta? Ya, oke. Gimana Bang? Ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Iya. Saya siap menjawab itu. Oke. Jadi Arta sekarang tadi gitu ya, sudah kita beberapa hal sudah kita banyak bahas begitu. Mungkin biasanya kalau orang masuk podcast aku ini ada rapid test, Arta. Rapid test itu bukan rapid test corona, bukan, tapi pertanyaan cepat random yang harus dijawab gitu ya. Jadi waktunya sepersekian detik harus jawab, pilihannya cuma 2 gitu ya. Oke, pertama. Berapa pertanyaan Bang? Oke, 3 aja lah. Pertama, pendidikan atau politik? Pendidikan. Kedua, keluarga atau karir? Keluarga. Oke. Yang ketiga, Sugianto atau Ben? Gini Bang. Saya terkait nomor 2 saya Sugianto. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Saya Sugianto Sabra di Berto. Bahkan Kenapa ke Pak Sugianto? Kenapa ke Pak Sugianto? Apakah karena kita sama-sama orang dari barat? Apakah sebatas itu? Salah satunya itu. Saya akui salah satu itu. Salah satunya adalah itu, berarti ada salah 2-nya dong. Meskipun salah 3 di Jawa Tengah kan? Yang pertama karena bukan ini, maksudnya jawaban pertanyaan bukan urutan pengaruh paling besar. Soal nomor 1 paling utama enggak. Tapi dia adalah list jawaban. Karena dia orang dari daerah kita, tentu menurut saya sih setiap orang punya kebanggaan gitu ketika punya afiliasi politik gitu ya dari daerah ini nih. Gitu. Kebetulan kita orang sana, kita juga bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kok jejak digital 2014 dulu bantu beliau juga. Ada beberapa teman-teman punya jejak digital saya gitu di sebuah foto gitu kan, dan memang kami bantu sama kurang lebih relawan. Bahkan saya tidak pernah bertemu beliau yang langsung ngobrol, tidak pernah, tapi sebuah kebanggaan gitu melihat beliau, melihat orang yang kita dukung sampai dengan sana. Oke. Yang ketiga sih ini sih sebenarnya jangan di podcast bahas. Oke. Nggak apa-apa, buka aja dong. Sedikit boleh lah, sedikit boleh lah. Insting politik sih jawabannya. Oke. Karena insting politik saya bicara ke sana. Insting politik mungkin lebih soal probabilitas kemenangan kayaknya masih di milik petahana gitu ya. Okay. Insting politik saya intuisi, mungkin lebih tepatnya intuisi berbicara bahwa beliau punya potensi menang gitu, kans untuk menang. Oke.
Terkait banyak hal, banyak isu kan biasa ya. Namanya orang pernah menjabat, Biasa. pernah berbuat itu kan. Aku juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sugianto beberapa waktu lalu gitu ya, bahwa kita sebagai manusia biasa otomatis kan juga ada banyak koreksi yang harus diberikan begitu. Nah, terkait banyak hari ini soal konten, bahkan ada teman-teman negatif campaign dan segala macam dari berbagai sisi gitu ya. Dan netizen kan biasa, netizen kadang-kadang juga maha benar gitu terhadap sisi petahana ini. Apa yang Arta sampaikan soal ini? Oh, oke. Terkait yang lagi viral-viral itu Ya, yang lagi viral-viral. Pertama, betul. Terkait apa? Setiap orang tuh pertama tidak sempurna, Bang. Iya. Kita ini pun sebenarnya barangkali lebih banyak gitu. Iya. Kekurangan kita. Hanya belum terekspos saja. Iya. Karena kamera ya, belum penting dengan kita kan. Emang kita siapa sih? Kita ini siapa, Bang? Ngomong politik apa? Abang ketua partai juga bukan, saya juga siapa? Okay. Coba cek Instagram kita, follower itu cuma keluarga, Bang. Iya, betul. Siapa kita? Betul. Tapi karena abang undang podcast kan jadi sok-sok penting. Karena ini kan adalah keterpanggilan hati, kita harus ngomong kan begitu ya? Iya, betul. Karena jujur, Bang, saya tuh beberapa orang udah menghubungi untuk ngomong di podcast juga tentang politik saya selalu menolak. Tapi karena Bang Agus, orang pesisir, saya jawab, bahkan tentang pilihan politik pun saya jawab. Oke. Jadi terkait itu adalah hal wajar dalam perjalanan hidup seorang manusia. Pertama, tidak sempurna. Yang kedua, barangkali menjelang tahun politik atau kontestasi itu, daya perhatian orang itu lebih tinggi. Okay. Jadi akhirnya banyak yang lebih tersorot gitu. Okay. Contoh ya, misalnya Bang Agus gitu, maju nanti menjadi apa gitu. Awalnya orang kan nggak penting, Bang. Ngetrack kita siapa sih di masa itu nggak penting. Begitu Bang Agus mau maju sebagai apa, muncul macam-macam lah berita, dan ini bukan hanya terjadi dalam kontestasi pilgub, pilpres juga kita Sandiaga Uno, Anies Baswedan, itu pilgub DKI, Pak Jokowi, Prabowo, semua lah muncul, dan itu mungkin memang bagian dari politik kita hari ini, Pak. Dan kayaknya masyarakat yang literasinya bagus kayak Pak Agus kan udah bisa membedakan mana hoax, mana benar, di situ juga mana yang bisa di-share, mana yang untuk di informasi pribadi. Coba Bang, saya lagi nanya Bang 3 pertanyaan. Oh, boleh. Pendidikan atau politik? Politik. Oh, politik gitu ya? Iya dong. Kalau yang kedua saya tahu jawabannya. Sugianto atau Ben Ujang? Sugianto lah, Gelora kan sudah Sugianto. Jawaban aman ya, karena kan bernaung gitu ya. Nggak jawaban aman, karena memang Gelora sudah ke Sugianto. Nah, ini terkait keluarga, Bang. Oke. Satu atau lebih, Bang? Lebih sih kayaknya. Aduh, Bang. Mantap sekali, Bang. Kenapa emang? Ada yang salah? Ya enggak salah, karena kan saya cuma bilang keluarga kan. Oh iya. Itu sana, iya. Juga salah. Itu harus tuntas ya, begitu memang kita harus tuntas ya. Pertama dengan ini justru pertanyaan saya itu bisa jadi gimmick nanti, Bang. Oke ya, silahkan. Oke. Itu sih. Ini adalah podcast kita teman-teman semuanya dengan Arta, obrolan ringan, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman, terutama yang menyaksikan podcast ini lagi, dan selamat bergabung tentunya buat teman-teman. Kita akan mulai rutin lagi untuk podcast. Dan terakhir, Arta ada yang ingin disampaikan buat teman-teman? Waduh, udah kayak orang-orang bijak gitu. Iya. Nggak ada sih sebenarnya. Artinya pertama saya menyadari saya itu nobody, Bang. Siapa saya gitu kan. Ngapain juga pesan-pesan. Tapi kan Anda dosen, Anda kan selalu bikin quote-quote, bahkan bikin menasehati orang lain kan, bahkan mahasiswa-mahasiswa Anda gitu kan. Anda berhak dong untuk klaim bahwa saya juga cocok untuk memberikan pesan. Ya. Pasti sih pesan buat diri saya pribadi sih, bahwa ada kehidupan setelah pilkada, itu udah fix. Yang kedua, kita tidak tahu di masa depan siapa yang akan membantu kita. Karena kita ini kan makhluk sosial, Bang. Pasti memerlukan orang lain dalam hidup kita. Yang ketiga, yang pasti terus merawat silaturahim. Yang keempat, positive thinking, Bang. Kita kadang negative thinking. Positive thinking. Positive thinking, teman-teman, dan positive campaign tentunya. Negative campaign itu tidak salah, asalkan dilakukan dengan narasi yang tepat, dengan copywriting yang bagus, tidak saling menyakiti, poinnya harus jelas, tidak untuk menyinggung orang lain, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana memperbandingkan antara mana yang lebih baik dan mana yang mungkin
dia baik tapi misalnya calon teman-teman lebih baik, misalnya begitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu, dan tentunya terima kasih buat Bang Arta, terima kasih sudah gabung, dan buat Ya Bang. teman-teman semuanya sudah gabung juga terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.